Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul bersama saya Kak Iqbal. Sebelum ke materi, ada yang tahu nama karakter yang satu ini? Ya, ia bernama Brook, siluman tengkorak yang jago main gitar dan menjadi salah satu kru bajak laut Mugiwara dalam anime One Piece. Tunggu, apa hubungannya anime ini sama materi sekarang? Nah, materi ini akan berkaitan dengan tengkorak ya adik-adik. Yap, kita akan belajar bersama mengenai sistem rangka pada manusia. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh dapat terlindungi. Tulang rangka manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial yang terdiri dari 80 tulang dan kerangka apendikular yang terdiri dari 126 tulang. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka aksial diantaranya adalah tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan dada. Sedangkan kerangka apendikular berfungsi sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular ini antara lain anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah menopang dan memberi bentuk tubuh. Wajah ganteng, wajah kurang ganteng itu tergantung dari tulang yang ada pada manusia. Selanjutnya, fungsi rangka adalah tempat menempelnya otot. Yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah dan mineral. Tempat pembentukan sel darah merah itu adanya di sumsum tulang belakang. Yang keempat adalah melindungi organ dalam. Struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Dan sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berfungsi seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Macam-macam tulang. Tulang panjang disebut juga dengan tulang pipa. Merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Tulang pipi merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipi dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk kubus. Tulang pendek dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan tidak memiliki bentuk yang spesifik. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Perkembangan tulang. Pada awalnya tulang itu tidak langsung menjadi tulang keras. Tulang keras berasal dari tulang rawan. Kemudian
seiring berjalannya waktu, tulang rawan tersebut akan mengalami penulangan. Kemudian tumbuh pembuluh darah, kemudian akan tumbuh juga tulang kompak dan tulang spons, sehingga tulang rawan tersebut menjadi tulang keras. Proses pengubahan dari tulang rawan ke tulang keras disebut dengan penulangan, atau bisa disebut juga dengan osifikasi. Selanjutnya, sendi pada tulang. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara terbatas. Contoh, sendi pada ruas tulang belakang. Yang kedua, diartosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Contohnya, sendi peluru. Jenis sendi diartosis ini yang akan kita bahas selanjutnya. Macam-macam sendi. Sendi peluru. Adanya sendi ini memungkinkan tulang dapat diayunkan ke arah manapun. Contohnya sendi antar tulang pinggul dan paha. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah, yaitu ke depan atau ke belakang. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Selanjutnya, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros, dan ujung tulang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah sendi pada leher. Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi ini dapat memutarkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya sendi di bagian pangkal ibu jari. Yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya, tulang pergelangan tangan dan kaki dan di antara tulang belakang. Selanjutnya adalah otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Macam-macam otot. Yang pertama adalah otot rangka atau otot lurik. Otot rangka banyak terdapat di jaringan tubuh. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon, juga cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot rangka tergolong otot sadar sehingga dapat kita kendalikan. Untuk bentuk otot rangka bisa kalian lihat pada gambar. Yang selanjutnya adalah otot polos. Otot polos terdapat pada dinding usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot polos termasuk ke dalam otot tak sadar. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung hanya ada di jantung. Otot jantung termasuk ke dalam otot tak sadar. Kenapa tak sadar? Bayangkan jika otot jantung itu sadar, maka kita harus selalu menggerakkan otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pastinya akan merepotkan ya. Nah, makanya otot jantung termasuk ke dalam otot tak sadar. Nah, itu dia adik-adik untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.